anak-anak ibu, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas dipimpin doanya. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran. Apakah anak-anak ibu semua hadir? Hadir? Bagus, sangat bagus sekali anak-anak ibu semuanya hadir. Semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Tidak tahu. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf yang memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah anak-anak ibu sudah tahu apa bedanya? Sudah. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, anak-anak ibu bisa dengan cara baca paragraf dengan cermat. Yang keduanya, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, apakah kalimat pertama itu merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Yang keempat, apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Yang kelima, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Yang keenamnya, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf yang terletak di awal dan akhir ataupun di seluruh paragraf. Itu cara menentukan paragraf gagasan pokok pada setiap paragraf. Selanjutnya ibu akan melanjutkan dengan cara mengamati gambar. Anak-anak ibu bisa mengamati gambar yang ada di belakang ibu. Gambar di belakang ibu itu gambar seorang penari. Dan ibu akan melanjutkan dengan membaca sebuah teks dengan judul Pawai Budaya. Pawai Budaya itu sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah lewat untuk menonton pawai budaya ini. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menunggu atau menanti pawai tersebut. Terdengar sebuah gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Sedangkan rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat menarik dan unik. Selanjutnya, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti buah keping, simbol yang terbuat dari logam, nyaring bunyinya ketika kedua keping tersebut dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok.
Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sapapa talung buku. Rombongan toraja membunyikan alat musik khas mereka, pom 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 pang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Untuk bentuknya unik pula, bunyinya pun unik. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan. Setiap tahun pakaian dan berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Selanjutnya, anak-anak ibu bisa mengamati gambar-gambar alat musik dari daerah-daerah. Selanjutnya kita akan lanjut materi tentang IPS. Materi IPS ini ibu akan membahas tentang KD 3.2 dan 4.2, di mana dalam KD ini ada pun tujuannya. Yang pertama, mampu menyebutkan keberagaman budaya etnis dan agama dari teman-teman kelas sebagai identitas bangsa di Indonesia dengan lengkap. Dan yang kedua, kalian mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan keagamaan teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tulis dan lisan. Materinya kita sekarang akan membahas tentang keberagaman dan persatuan. Kita akan belajar tentang IPS, yang mana materinya tentang KD-nya 3.1 dan 4.2. 3.2 dan 4.2. Maaf Ibu ya. Yang mana pembahasannya tentang keragaman dan persatuan. Indonesia ini memiliki keberagaman budaya dan suku wilayah dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak itu bisa melihat petanya di belakang ibu, Sabang sampai Merauke. Indonesia ini sangat luas, sangatlah luas. Indonesia ini didiami berbagai suku, bangsa, dan keberagaman budaya. Namun kita tidak pernah membedakan dia orang Dayak, orang luar, dia berkulit hitam. Kita tidak pernah membedakan karena kita itu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Keberagaman budaya ini merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Karena Indonesia ini terkenal dengan berbagai macam keragaman budaya. Contoh dari seni, makanan, rempah-rempah, Indonesia ini kaya akan itu semua. Keragaman budaya perlu dipelihara dan dihormati. Kita sebagai orang Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita harus saling menghormati, menghargai, dan memelihara semua aset-aset negara kita. Aset-aset itu seperti kita harus menghargai atau memelihara tarian khas daerah kita. Tidak boleh kita rubah karena itu sudah jadi
adat istiadat yang akan turun menurun. Itu kita sebagai uh, calon-calon penerusnya, kita harus bisa menjaga dan memelihara. Tidak boleh kita yang merusak, tapi kita yang menjaganya. Selanjutnya, keberagaman suku bangsa itu contohnya dari suku bangsa Indonesia. Ada yang tinggal di pantai, pegunungan, di perkotaan, ataupun di pedalaman. Memang kita tidak boleh membedakan. Oh, yang di pantai, oh suaranya besar. Kita sama. Kenapa orang-orang di pantai suaranya besar? Karena dia berpacu dengan ombak. Sehingga suara dia besar. Kalau tidak besar, maka tidak akan dengar bagi mereka. Yang pegunungan sama, di perkotaan, hidup di perkotaan enak, tidak semuanya enak hidup di perkotaan. Yang di pedalaman, oh mereka tinggal di terpencil, daerah terpencil, kita pojokkan. Tidak boleh kita mempojokkan orang-orang yang tinggal di pedalaman. Kita harus saling menjaga dan menghormati karena kita itu semua sama. Adapun seperti yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi modern, kayak yang tinggal di kota pasti akan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Namun yang tinggal di pedesaan atau di pedalaman belum tersentuh kehidupan mereka dengan mengikuti kebudayaan leluhur yang murni. Mereka masih mengikuti budaya-budaya yang ada di tempatnya, bukan budaya kota yang mereka bawa, tapi masih budaya yang turun-menurun yang diajarkan oleh ibu bapaknya atau moyang-moyangnya. Adapun bentuk berikut ini seperti beberapa contoh suku bangsa. Ada contohnya suku bangsa itu banyak. Bisa Anda lihat di papan tulis berbagai macam suku bangsa di daerah kita ini. Kita harus saling menjaga, menghormati yang pertama. Kita seperti menghormati orang yang lebih tua, lebih kecil, saling menghormati. Keberagaman budaya Indonesia ini sangat mempesona. Keberagaman budaya di Indonesia ini sangat mempesona. Indonesia ini memiliki kurang lebih ratusan suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Keberagaman budaya dapat diamati dari adat istiadat, bentuk
bisa menghasilkan bunyi dengan alat musik tradisional yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Adapun alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Contohnya kayak salung, pasti beda bunyinya dengan gendang. Masih banyak lagi kan alat-alat musik yang lain bentuknya, lain pula bunyinya. Cara memainkannya pun berbeda. Kayak gendang dipukul, sedangkan salung hanya ditiup. Itu perbedaan alat-alat musik dengan bagaimana cara membunyikan atau memainkannya. Adapun gambar yang di belakang ibu ini bagaimana cara memainkan dan dari daerah mana saja. Contohnya kan kayak Sumatera Barat alat musiknya seperti suling, mainkannya dengan cara ditiup gitu kan. Contoh benda-benda yang bergetar itu dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Kayak gini kan, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, tetapi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, selanjutnya bunyi dapat kita dengar karena gelombang bunyi merambat dari sumber bunyi ke telinga kita melalui udara sebagai media perantaranya. Adapun syarat terjadinya bunyi, yang pertama ada medium atau zat perantara melalui zat gas, zat cair, ataupun padat. Yang kedua ada sumber bunyi. Yang ketiga ada pendengaran. Pendengar, bukan pendengaran tapi pendengar. Beda pendengaran dan pendengar. Pendengaran itu kita bagaimana alat telinga kita, pendengaran kita. Kalau pendengar kita jadi pendengar, oh gitu ya, kayak gitu. Adapun sifat-sifat bunyi itu seperti bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak. Adapun perambatan bunyi itu bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi itu merambat dari gelombang kayak kita memainkan sebuah dua kaleng. Di ujung kanan ada megang, ujung sini megang seperti gambar di belakang ini ya. Bunyi yang keduanya bunyi merambat disebut gelombang bunyi. Yang ketiga bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi itu perambatan bunyi melalui benda padat. Pakai gambar, misalnya kan pakai gambar kayak gini maksudnya yang jelasnya tadi, yang satu teman megang ujung sana dan kita mendengar ke telinga itu bagaimana bunyinya. Yang keduanya perambatan bunyi melalui benda cair. Yang ketiga perambatan bunyi melalui benda gas. Kalau kita perhatikan materi kita dari awal, dari bahasa Indonesia, IPS, dan IPA saling berkaitan. Yang mana bahasa Indonesia membahas pawai budaya, sedangkan IPS membahas tentang alat musik. Di IPA kita bagaimana cara memainkan, bukan memainkan bunyinya. Kita di IPA membahas tentang gelombang bunyi, dan macam-macam. Di sini ibu akan memberi anak-anak ibu semua tugas. Tugasnya itu berupa anak-anak ibu harus membuat gambar alat musik daerah. Terserah daerahnya, tapi setiap anak ibu kan kita memiliki 33 provinsi. Anak ibu berjumlah 20, berarti anak-anak ibu harus membuat satu alat musik dari provinsi. Contohnya Sumatera Barat, Ani yang buat, Maluku, Budi yang buat, seperti itu. Setiap anak-anak besok minggu depan dikumpul gambar alat musik tersebut. Apakah anak-anak ibu sudah paham semuanya dengan materi yang dipaparkan? Kalau sudah paham dan mengerti, ibu rasa cukup pertemuan kita pada pagi ini. Kalau selanjutnya ibu suruh ke Tofla untuk menyiapkan berdoa syukur dengan mudah-mudahan apa yang ibu terangkan dapat anak-anak semua manfaatkan, mengerti seharusnya. Baik, kalau Tofla silakan dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.